Hai Sobat Properti, hari ini saya akan bicara mengenai satu pertanyaan yang banyak juga ditanyakan dan masuk juga di IG saya, di DM, mengenai pertanyaan gini, mengenai apa ya? Sebaiknya beli cash atau pakai KPR atau KPR? Jadi gampangnya mau beli cash atau kredit ya. Jadi plus minusnya apa? Saya akan bahas sebentar lagi. Beli cash atau kredit ya. Jadi sebelum kita jawab, kita perlu tahu dulu kira-kira pro and cons-nya apa ya. Setelah kita tahu pro and cons-nya, automatically teman-teman semuanya pasti akan bisa menjawab mending beli cash atau beli kredit ya. Kita lihat dari pros-nya. Jadi kalau kita pakai cash ya. Pro-nya kalau pakai cash, pertama automatically dari segi harga itu lebih murah. Ya, jadi segi harga kalau beli cash dibandingin beli kredit, ya biasanya harga cash itu lebih murah. Ya, yang kedua adalah proses kalau beli cash dalam segi proses itu jauh lebih mudah dibandingkan kalau kita beli kredit. Kenapa? Kan sama aja, enggak. Kalau kita beli kredit, automatically kita harus memberikan data-data pribadi kita, data-data penghasilan kita, surat referensi. Itu semua data-data dibutuhkan untuk mengecek kira-kira kita capable atau tidak untuk membeli rumah atau properti itu dengan kredit ya. Jadi proses lebih ribet. Yang ketiga adalah kalau beli cash automatically tidak ada biaya administrasi, tidak ada biaya provisi ya kan. Kalau kita beli kredit pasti ada tuh ya, beli biaya provisi dan administrasi. Itu minimal mungkin 1% ada tuh tambahan dari kredit yang diambil kalau kita beli kredit. Kalau kita beli cash, automatically nggak ada aturan-aturan yang mengikat. Ya, kalau kita beli kredit, automatically kita harus mengikuti aturan-aturan. Contohnya gini, kita harus berikan DP minimal berapa persen. Dan gitu ada minimum penghasilan, ya berapa dibandingkan dengan jumlah cicilan yang kita harus bayar. Itu rata-rata kurang lebih 30%-an penghasilan kita. Ya, tidak boleh melebihi 30% dari penghasilan bulanan kita, itu maksimum installment kita. Itu banyak aturannya kalau kita beli kredit ya. Kalau beli cash ya udah nggak ada aturan-aturan seperti itu ya. Dan gitu lebih aman. Nah, ini kenapa lebih aman? Sama aja kan, kalau beli kredit kan lebih aman juga. Beda. Kalau bedanya adalah kalau misalnya kita beli cash, automatically kalau udah jadi sertifikatnya langsung kita pegang. Ya. Tapi kalau kita beli kredit, sertifikat kita nggak pegang. Ya. Atau misalnya kalau baru PPJB, ya kan, semua PPJB, semua data itu semuanya itu dipegang oleh bank. Ya, kalau kita beli cash, automatically semua surat-surat kita langsung pegang. Ya, dan gitu kalau beli cash juga dibandingkan beli kredit, biasanya developer itu lebih suka kita membayar cash. Jadi kalau kalian nih tips juga nih, kalau ketemu developer, kalau kita mau beli cash, kita ada uang cash lebih, kita bisa lebih nego lebih banyak. Ya, jadi bisa lebih nego lebih banyak supaya misalnya minta diskon, ya bisa. Karena developer itu sangat mengharapkan customer-nya bayar dengan cash dibandingkan dengan kredit. Walaupun nggak bayar kredit pun, sebenarnya mereka dibayar juga. Tapi dengan ada beberapa aturan masalah disbursement dari pencairan, automatically tidak seperti sebelum tahun 2014. Kalau sebelum tahun 2014, beli cash sama kredit, developer tetap dapat cash juga di muka. Ya. Kalau sekarang, kalau beli kredit, ya, developer akan mendapatkan uangnya itu sesuai dengan progres ya. Jadi automatically developer pasti akan lebih suka kalau customernya beli dengan cash karena langsung 100% itu dapat di muka ya. Dan juga kalau kita beli cash ya, sertifikat kan udah masuk ke kita kan. Itu anggap aja kita udah AJB, rumah udah jadi, udah handover, udah pecah sertifikat induk, kita dapat sertifikat, automatically ya kan, sertifikat yang kita pegang itu bisa kita jaminkan. Sedangkan kalau bisa kita beli kredit, ya nggak bakal bisa kita jaminin lagi. Ya karena sertifikat automatically dipegang oleh bank. Ya, itu
pro-nya antara perbandingan antara cash dan kredit. Dan kalau kredit ya dibandingkan cash ya, cons-nya kalau cash ya itu automatically kita perlu dana lebih besar ya. Kalau misalnya kredit kan kita pasti butuh paling bayar DP antara, bisa loh sekarang ada di bank yang minta 10% pun ada, tergantung kita mau beli apa. Tapi rata-rata anggap aja kita harus prepare antara 20% sampai 25%. Jadi kalau barang yang 1 miliar ya, kalau kita beli pakai kredit kita paling siapin cuma 200 juta sampai 250 juta buat DP-nya. Kalau beli cash kita harus siapin 1 M ya. Jadi automatically kalau beli cash itu kita membutuhkan dana lebih besar. Dan kalau kita beli cash juga, ini juga ada cons-nya juga. Cons-nya adalah gini. Biasanya kalau kita beli cash ya dibandingkan kredit, kalau kita beli kredit biasanya bank itu sudah melakukan investigasi awal. Jadi terhadap tanah yang akan dijaminkan atau rumah atau properti yang akan dijaminkan. Automatically bank itu sudah mewakili kita sebagai pembeli untuk mengecek surat-surat keabsahan dari properti itu ya. Jadi cons-nya kalau beli cash adalah kita harus ngecek sendiri nih ya, bisa aja suratnya ada masalah. Tapi kalau beli kredit bank sudah mewakili kita untuk ngecek ya. Saya rasa itu, dan setelah kalian atau teman-teman sudah tahu pro and cons-nya antara beli cash dan beli kredit, saya rasa kalian bisa memutuskan lebih baik beli cash atau beli kredit. Oke, sampai jumpa di next Kisah Menjawab. Bye-bye.